Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan bagikan ke kalian tentang rumus aplikasi hukum tarik menarik untuk kelimpahan. Jadi ini terkait dengan video sebelumnya, 3 langkah memprogram mindset kelimpahan. Nah sekarang saya bagikan rumusnya. Kenapa kamu perlu tahu rumusnya? Karena kalau kamu tahu rumusnya, kamu bisa mengprogram ulang, mengoprek program bawah sadarmu. Jadi aplikasi hukum tarik menarik bukan hanya sekedar visualisasi, afirmasi, dan sebagainya, tapi kamu juga perlu melakukan evaluasi. Seperti apa? Simak video ini dan aplikasikan dalam meditasi mistikmu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi rumus kelimpahan itu sederhana. Seberapa besar kamu hidup berlimpah? Jadi rumus kelimpahan itu adalah seberapa besar hasil kalian dibagi dengan upaya kalian. Artinya kalau kalian semakin berlimpah itu ketika hasilnya semakin besar, tapi upayanya semakin sedikit. Nah ini sederhana. Jadi kita pakai pendekatan gambaran matematis ini supaya bawah sadar kita lebih bisa membaca programnya, kemudian kita terlibat di sana. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mendapat hasil, ada beberapa tingkatan. Jadi kalau yang pertama kita kerja diukur dari tenaga kita, jadi kita kerja keras. Kemudian setelah itu level kedua adalah kerja cerdas. Makin kita sedikit dalam tenaga tapi lebih banyak dalam pemikiran. Kemudian yang paling tinggi adalah sudah tidak lagi bekerja, kamu menjadi investor. Jadi seberapa kamu berlimpah itu adalah komposisi dari hasil yang kamu rakit dari variasi upaya, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dan kamu juga berusaha berinvestasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dulu dari hasil upaya, nanti kita bahas yang setelahnya. Jadi kalau kita bicara tentang hasil itu ada dua macam. Satu yang sifatnya berwujud atau materi, yang kedua yang tidak berwujud atau non materi. Nah kalau yang berwujud tidak perlu kita bahas karena ukurannya jelas, data benda yang kamu dapatkan, status yang kamu punya, ya kan, jabatan dan sebagainya. Nah kita akan bahas di sisi yang non materi. Oke. Nah rumus ini kamu gunakan dalam fase kontemplatif. Jadi di fase kontemplatif itu kamu melakukan perenungan berdasar rumus ini. Sekarang kita mulai dulu dari pengukuran rumus untuk hasil non materi. Jadi hasil non materi, hasil yang nggak wujud itu adalah penjumlahan antara iman plus kebahagiaan. Nah iman itu bukan keyakinan tanpa dasar, iman juga bukan percaya secara membabi buta. Jadi iman ini di sini saya tuliskan, iman sama dengan kepercayaan dibagi akal. Jadi seberapa banyak kamu percaya dan itu kamu imbangi dengan akal, logika, nalarmu. Jadi akhirnya imanmu itu mengembangkan, membuat kamu punya kemampuan karena kamu maksimalkan akal. Kalau kamu hanya tahu saja tanpa didukung oleh akal, kamu akan terjebak di sana. Oke, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di kaitannya dengan upaya. Sekarang kita bahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu sama dengan menginginkan yang telah ada atau dimiliki dibagi memiliki apa yang diinginkan. Kalimat pertama mungkin sulit. Jadi biasanya kita menginginkan untuk satu hal yang belum kita miliki, tapi di sini ditulis yang telah ada atau dimiliki. Jadi ini kaitan dengan bagaimana kita menghargai satu hal yang telah kita punya. Oke? Nah, kita akan kupas ini karena kaitannya kebahagiaan itu adalah rasa syukur dan penerimaan. Jadi menginginkan yang telah dimiliki adalah tentang penghargaan. Setiap harinya kita mendapatkan sesuatu apapun itu, wujud maupun tidak wujud. Nah, rasa syukur dan penerimaan itu satu paket. Kamu nggak mungkin bersyukur kalau tidak punya mode penerimaan atau menerima apa yang telah ada. Jadi rasa syukur itu kamu bisa uraikan, bisa teliti ketika kamu menempatkan pada dua sisi perbandingan. Jadi ketika kamu kecewa belum mendapat sesuatu, kamu harus ukur itu tidak hanya dalam perspektif dirimu saja. Jadi
Ini ibarat kamu melihat ke atas dan ke bawah dari dirimu, kamu menempatkan di tengah. Jadi kamu bisa telusur dari pertanyaan sederhana, dua hal. Yang pertama, kamu tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang telah saya dapatkan atau miliki. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa yang saya belum dapatkan, saya belum miliki, atau apa yang saya masih kurang. Nah, ini akan membuat kamu punya perbandingan ketika kamu melihat sosok di luar dirimu. Ketika kamu belum punya rumah, kamu kecewa, tapi kamu masih beruntung, ternyata kamu masih tinggal di tempat yang layak. Nah, semacam itu. Kemudian penerimaan. Ketika kamu sudah membandingkan, kamu akan bisa menerima satu hal itu dari dua sisi. Nah, penerimaan itu membuat kamu lebih realistis, karena segala sesuatu itu tidak bisa dalam sekejap kamu capai, dan tidak ada suatu hal yang sempurna. Oke? Jadi ketika kamu menerima keadaan, itu bukan berarti kamu berpuas diri. Menerima keadaan juga bukan berarti kamu kalah, lemah, menyerah. Tapi ini adalah tentang keseimbangan. Ketika kamu di titik seimbang, ini kaitannya dengan nanti ke bagian yang upaya. Oke, kemudian pembaginya tadi adalah memiliki apa yang diinginkan. Ini kamu mencoba mengkalkulasi dari sekian keinginanmu itu tadi, mana yang telah dimiliki. Nah, orang kecewa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi penderitaan itu sebetulnya adalah ketika suatu hal itu tidak sesuai keinginanmu. Nah, di sini saya berikan beberapa rumus. Kamu bisa telusur juga nanti. Kekecewaan. Nah, kamu kecewa itu persamaannya adalah ketika ekspektasi atau keinginan itu dikurangi realitas. Artinya ketika kamu punya keinginan yang banyak, tapi kamu tidak bisa melihat realitas. Kamu kecewa, keinginanmu terlalu gede. Oke, nah sekarang penyesalan. Penyesalan itu sama dengan kekecewaan ditambah tanggung jawab. Jadi kalau kamu menyesal, kamu juga harus punya tanggung jawab. Kalau hanya kecewa saja, kamu tidak punya tanggung jawab, ya penyesalanmu tidak akan ada artinya, tidak mengembangkan kesadaranmu. Kemudian keputusasaan itu adalah penderitaan dikurangi makna. Jadi secara sains sederhananya ya, kalau kamu dapat masalah bertubi-tubi, makin berat, sebetulnya kamu punya potensi reaksi yang lebih gede. Ketika sesuatu diberikan aksi yang begitu kuat, reaksi itu juga akan sama. Semakin kuat aksi, semakin besar juga reaksi. Jadi ini hanya perlu kamu sadari. Jadi ketika kamu berita, kamu ditantang untuk melihat sesuatu itu secara lebih luas, mencari makna. Ketika kamu sudah mendapatkan makna, apa yang tadi semula putus asa itu menjadi punya arti buat kamu. Dan ini akan menjadi modal buat upaya kamu. Oke, nah ini tadi variabel-variabel rumus terkait kelimpahan. Kamu lakukan di meditasi mistik, kamu ukur, kamu list sendiri. Jadi misalnya tadi faktor keinginan, kamu list keinginanmu apa, kamu perbandinganmu apa saja, apa yang sudah kamu lebih, apa yang belum, kamu tulis semua. Kemudian kamu bisa cek levelnya, kamu berikan skala. Misalnya semacam ini, seberapa banyak level kekecewaanmu. Misalnya diukur angka 1 sampai 5. Kamu bisa melakukan ini seperti tutorial saya di penyembuhan DNA. Kita menggunakan kinesiologi. Nah, kamu bisa menggunakan kinesiologi untuk memberikan skala 1 sampai 5. Kamu tidak perlu bingung apakah yang paling kuat atau yang paling lemah. Semua kamu setel berdasarkan apa yang kamu rencanakan. Misalnya saya cari yang paling lemah dari 1 sampai 5. Oh, itu skornya. Jadi kamu punya list dan kamu punya skala, dan di situ nanti kamu akan pakai untuk merancang di sisi upayanya dari hasil skor ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil, dan kamu coba sendiri di fase kontemplatif. Oke, sekarang kita bahas dari sisi upaya. Nah, seperti di video awal tadi saya jelaskan ada 3 variasi upaya: kerja keras, kerja cerdas, dan tidak lagi bekerja, kamu sebagai investor. Kita akan bahas di kerja keras dan kerja cerdas. Jadi saya katakan kerja keras itu lebih pada sisi materialisme. Jadi yang dinamakan materi itu adalah ketika kamu di level fisik, kamu mengeksekusi, ada tindak nyata di sana. Jadi law of attraction tanpa aksi juga tidak akan bekerja. Nah, ketika kamu melakukan aksi, itu kamu mengeksekusi dan mewujudkan semua ide-ide yang ada dalam pikiranmu.
Kemudian di sisi yang lain, saya katakan kerja cerdas itu adalah sisi spiritualisme, karena kita di meditasi mistik itu percaya pikiran kita berasal dari satu sumber. Jadi kita terkoneksi seperti gelombang. Nah, ini terkait dengan apa yang sudah saya bagikan di video sebelumnya tentang 3 langkah pemrograman mindset kelimpahan. Nah, kamu tidak hanya memprogram, tapi kamu juga menggunakan rumus ini untuk mengevaluasi dan kemudian mendapat ide-ide solusi itu dari intuisimu. Jadi di level spiritualitas kita belajar memprogram pikiran kita mencapai kesadaran yang lebih baik, kemudian kita juga melatih intuisi. Jadi contoh kasus saja, banyak ilmuwan seperti Tesla pun dia mendapatkan ide-ide penemuan dari koneksitas, dari intuisinya, dan itu sulit dijelaskan. Maka ketika kamu mendapat masalah, kemarin sudah ada pemrograman, kamu tahu bahwa ada beberapa hal mungkin dari sisi keyakinanmu yang harus dibenahi. Tapi di level intuisi, kamu gunakan ini untuk mencari solusinya. Oke, nah seperti apa jelasnya saya akan berikan kalian pemahaman akan akal dan kecerdasan. Jadi ada beberapa istilah yang mirip, tapi sebenarnya kalau diperhatikan penekanannya lebih berbeda. Jadi ada istilah intelligence, kecerdasan, kemudian intellect, akal, dan knowledge atau pengetahuan. Ini adalah 3 hal yang perlu kamu pahami supaya kamu tahu bagaimana kita mengaplikasikan di meditasi mistik. Jadi begini, kalau kita bicara seperti di awal, kekuatan akal manusia itu adalah yang menjadi pembeda, oke? Tapi akal ini belum cukup. Jadi akal itu adalah kemampuan manusia untuk memahami dan melakukan penalaran secara objektif tentang apapun fenomena yang abstrak, bagaimana manusia mengolah itu. Kecerdasan ini berbeda, intelligence itu berbeda. Jadi kecerdasan ini adalah kemampuan individu untuk memperoleh data informasi, kemudian menerapkan keterampilannya maupun pengetahuannya. Jadi kalau mau dikatakan akal ini setiap orang punya, dari lahir sudah ada. Tapi yang menjadi berbeda, seseorang memiliki kecerdasan itu dia mampu mengoptimalkan akalnya untuk mendapatkan solusi. Jadi kecerdasan ini adalah kapasitas untuk memahami sesuatu. Ini terkait dengan kesadaran diri. Bagaimana individu itu menerapkan logika, kemudian mengontrol emosinya, kemudian melakukan penalaran, pemecahan masalah, menggunakan kekuatan kreativitasnya, kemudian membuat perencanaan. Jadi intelligence inilah yang menentukan bagaimana seseorang mampu mendapatkan satu hal atau menyelesaikan satu masalah. Nah, pengetahuan itu berbeda, knowledge. Jadi setiap orang punya akal, dan akal ini digunakan untuk mendapat pengetahuan. Tapi kecerdasan itu adalah tentang bagaimana mendayagunakan akal, kemudian mengolah pengetahuannya menjadi sesuatu hal yang meningkatkan keterampilan dan bisa menyelesaikan satu masalah. Nah, intelligence inilah, kecerdasan ini yang saya katakan kita olah lewat melatih intuisi. Jadi ada beberapa fase itu pengkondisian kesadaran kita di gelombang di mana kita menjadi optimal terhubung secara koneksi, dan dari situ kita kombinasikan dengan rumus ini, kita program ulang supaya kita lebih optimal. Nah, di istilah yang saya pernah pelajari kalau di ajaran Jawa itu ada ilmu dan ilmu. Saya pikir dulu sama, ternyata berbeda. Yang dikatakan ilmu itu seperti pengetahuan, tapi yang namanya ilmu itu adalah pemahaman. Nah, beberapa hal yang kamu perlu ketahui ini beda sekali antara ilmu dan ilmu, antara pengetahuan dan intelligence ini. Jadi, intelligence, kecerdasan ini menunjukkan implementasi informasi atau fakta secara bijaksana dan bagaimana lebih sempurna. Sedangkan pengetahuan itu adalah dasarnya bagaimana memperoleh data saja, menerima fakta saja. Tapi, kalau intelligence itu adalah implementasinya. Jadi ada unsur kesadaran, kebijaksanaan, dan bagaimana menyempurnakan sesuatu. Kemudian hal yang berbeda adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu
diperoleh dengan akal, dan intinya setiap individu punya kemampuan ini, tapi intelligence tidak. Intelligence ini adalah sisi unik individu yang terkait dengan potensi yang terada dalam dirinya. Jadi ada program dalam gen manusia yang ini bisa diaktifasi. Intelligence tidak bisa diajarkan. Jadi untuk seorang yang punya kecerdasan, dia harus melakukan pemikiran yang mendalam, dia harus seimbang, baik level emosi maupun inteleknya. Jadi dia bisa optimal mengolah ini. Jadi ini yang saya katakan guru sejati, karena ini tidak tergantung pada siapapun. Jadi intinya ketika kamu terkoneksi dengan kesadaranmu, saya pakai istilah guru sejati, itu adalah bagaimana kamu melakukan suatu hal yang benar dengan cara yang lebih optimal, tapi tanpa melalui bimbingan. Artinya bimbingan di luar dirimu. Kalau yang dinamakan pengetahuan, semua orang bisa dapatkan. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman, pelatihan, buku, sekolah, dan sebagainya. Tapi kalau intelligence, ini yang saya katakan, ini proses dari perenungan yang mendalam. Jadi sisi meditasi mistik ini di luar kapasitas manusia. Intelligence, kecerdasan ini membantu seseorang, membantu individu untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi secara sederhana, kalau kemarin saya katakan di 3 langkah pemrograman itu, pikiran kita ini adalah pengendaranya, dan di sisi fisik itu adalah kendaraannya. Nah, pengetahuan, kemudian tadi akal, ini adalah kendaraannya. Tapi intelligence adalah pengendaranya. Dan kemarin di video sebelumnya saya sudah ungkapkan, kalau di level meditasi, pikiranmu itu sendiri adalah kendaraan. Kecerdasannya ada dari sumber, dari Tuhan. Jadi intelligence itu adalah koneksi, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari sumbernya. Oke, saya sudah paparkan dari awal tadi tentang formulasi rumus dari hukum kelimpahan. Nah, sekarang kita coba rekap ulang. Jadi intinya semua yang saya sampaikan itu kamu aplikasikan di fase kontemplatif. Di video sebelumnya saya sudah berikan 3 langkah pemrograman. Kemudian rumus atau formula ini ada beberapa variabel yang perlu kamu telusur oleh dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kesimpulannya sederhana. Kalau kamu tidak mengalami kelimpahan, kamu hanya perlu menelusur di antara variabel-variabel tadi, antara hasil dan upaya. Di antara hasil tadi, kamu coba detailkan, ya kan? Kamu evaluasi, kamu berikan skala. Kemudian di level upaya, kamu gali lewat intuisi. Buat kalian yang baru, kalian bisa lihat video-video saya terkait tutorial intuisi. Kemudian 5 fase meditasi mistik ini adalah penyeimbangan antara intuisi, intelligence, kecerdasan, dan akal, logika. Ketika kalian melakukan ini terus, kalian jurnal ini, kalian mendapatkan apa yang dikatakan knowledge. Tapi knowledge bukan yang sekedar kalian dapatkan dari pihak di luar diri kalian lewat buku atau siapapun juga, tapi pengetahuan yang kalian dapat dari koneksi. Nah, ini yang sulit dijelaskan. Ketika kalian mempraktekkan, kalian mengalami sendiri, kalian akan menemukan kekuatannya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini membantu kamu mengaplikasikan meditasi mistik. Kalau kalian suka, silahkan berikan like. Kalian bisa share juga. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.